Bentuk akar, ya pengertian bentuk akar itu bilangan yang ditulis dalam bentuk akar seperti ini ya. Dan tidak bisa disederhanakan menjadi bilangan bulat. Contohnya ada akar 2, akar 3, akar 5. Ini bentuk akar. Nah, kalau akar 9 ternyata dia bisa ini ya, nilainya itu 3 gitu. Nah, jadi 3 ini bukan bentuk akar karena hasilnya bilangan bulat gitu. Jadi akar 9 meskipun ada tanda akarnya, dia ini bukan bilangan bulat gitu karena dia masih bisa di apa ya? Dia tuh ternyata nilainya 3 gitu ya. Nah, di mana 3 ini bilangan bulat, jadi ini bukan bentuk akar. Kemudian bentuk akar bisa ditulis dalam bentuk pangkat. Ini contohnya akar A itu sama dengan A pangkat setengah. Karena ini kan akar pangkat 2 ya, jadi ini 2. Kalau ini akar pangkat N dari A, berarti A pangkat 1 per N. Gitu, jadi kalau ini akar pangkat 2, ini 2. Kalau ini N, ini juga N. Contohnya akar 16. Nah, ini kan akar pangkat 2 ya, jadi 16 pangkat setengah. Nah, akar 16 itu nilainya 4. Karena 4 kali 4, 16. Kemudian ini akar pangkat 3 dari 8, berarti 8 pangkat 1 per 3, nilainya 2. Karena 2 kali 2 kali 2, 3 kali ya, perkalian berulangnya, nah itu hasilnya 8. Kemudian menyederhanakan bentuk akar, gunakan faktor kuadrat sempurna. Ini akar 50. Nah, ini gimana cara kita bisa menyederhanakan gitu. Nah, kita buat di dalam akarnya ini perkalian. Berapa kali berapa. Dimana salah satunya itu bilangan kuadrat. Gitu ya. Ini 25 kali 2. Nah, 25 ini tuh bilangan kuadrat gitu. Karena 25 itu 5 kuadrat gitu ya. Jadi yang salah satunya itu yang dia punya. Jadi salah satu bilangannya itu ketika di akar kuadrat, ini kan akar pangkat 2 ya, karena jadi ya kita akar pangkat 2 gitu. Jadi ketika 25-nya ini di akar pangkat 2 gitu, itu ada hasil bilangan bulatnya gitu. Nah, ini jadi 25-nya itu keluar dari akar gitu ya. Jadi gini-gini. Jadi ini tuh bisa diubah menjadi bentuk akar 25 dikali 2 itu bisa dipisah. Akar 25 dikali akar 2. Nah, akar 25 ini nilainya 5. Nah, ini akar 2 gitu. Sekarang akar pangkat 2 dari 72, 36 kali 2 ya, hasilnya 72. Nah, ini akar 36, hasilnya 6, terus akar 2-nya tetap gitu. Jadi hasilnya yang atas 5 akar 2, yang bawah 6 akar 2. Operasi hitung bentuk akar. Ini ada perkalian ya, ketika ada akar A dikali akar B, nah ini bisa digabung jadi satu akarnya. Akar A kali B, sama kayak sebelumnya tadi ya. Ini tadi kan dipisah ya, nah sekarang kebalikannya gitu, digabung. Jadi ini bisa dipisah seperti ini. Yang ini bisa dipisah seperti ini, ketika ketemu bentuk yang berpisah bisa kita gabung. Jadi bisa kita bolak-balik ya, karena dia ya pada dasarnya sama. Nah ini akar 3 kali akar 12, kalau digabung itu akar 36 sehingga nilainya 6. Kemudian pembagian sama ada akar A dibagi akar B, dia akarnya bisa digabung. Akar A per B gitu. Nah ini ada akar 18 dibagi akar 2, nah ini langsung digabung akar, habis itu 18-nya dibagi 2, 9. Akar 9 nilainya 3.
Kemudian penjumlahan dan pengurangan. Hanya bisa jika sejenis akar sama gitu. Ini ada penjumlahan akar. Nah, ini bisa dijumlah ketika akarnya itu sama. Ini ya, akar 5 itu baru bisa dijumlah. Akar 10 bisa. Kalau misalnya ini akar 5, ini akar 3 itu nggak bisa. Nggak bisa dijumlah. Nah, kalau kayak begini berarti ini sudah sama ya akarnya, jadi tinggal dihitung 2 tambah 3 hasilnya 5. Akarnya tetap ya, jadi 5 akar 5. Nah, yang ini akar 2 tambah akar 3, dia kan berbeda ya, ini 2, ini 3, jadinya dia nggak bisa diapa-apakan. Sudah, gitu. Terus bentuk sederhana, merasionalkan penyebutnya. Nah, ini ada 1/akar A, gitu. Nah, kita ubah, dia itu sama dengan, kenapa kok bisa jadi ini, gitu ya. Jadi langkahnya itu, ini kan 1/akar A. Nah, kita ubah supaya penyebutnya tuh nggak ada akar. Nah, kita bisa dengan mengalihkan ini, bukan dengan bilangan yang ada di penyebut. Jadi dikali akar 2 per akar 2. Gitu. Boleh ya kita mengalihkan em, pembilang dan penyebutnya sama. Karena dia kan sebenarnya gini kan misalnya 5 ya. 5 ini kita nggak boleh ngubah nilainya. Supaya dia tetap 5, kita kalau mengoperasikan tuh harusnya kalau dikali ya, berarti harus dikali dengan 1. Karena kalau 5 kali 1 kan 5. Tetap kan, kita nggak mengubah bilangan 5. Kalau 5 kali 2 nggak boleh, karena nanti berubah jadi 10. Gitu. Jadi kita nggak boleh mengubah bilangan yang sudah ditentukan. Nah, di mana ketika ada pembagian bilangan yang sama itu hasilnya 1. Misalnya 5 dibagi 5 itu kan hasilnya 1 ya. Berarti misalnya ini 5 dikali 6/6. Di mana 6/6 ini 1. Coret-coret ya, hasilnya 1 ya. Nggak apa-apa, kan hasilnya tetap sama-sama 5. Gitu, jadi ketika ada dua bilangan sama, dibagi itu hasilnya 1. Nah, ini sama ya. Akar 2 dibagi akar 2, dia kan sama-sama akar 2. Berarti kalau dibagi hasilnya 1. Jadi nggak apa-apa, kita nggak mengubah nilai ini. Gitu. Nah, ini kalau dihitung, ini kan sama ya atas bawah, berarti kan bisa dicoret. Enggak, bukan gitu. Enggak dicoret, enggak dicoret. Hmm. Iya bisa dicoret, cuman kita enggak di langkah itu ya. Nah, ini kan 1 kali akar 2 itu akar 2. Terus akar 2 dikali akar 2 itu nilainya 2. Gitu. Nah, dari mana 2? Dari sini. Akar 2 kali akar 2. Kalau pakai cara yang tadi kan bisa digabung ya, yang dalam. 2 dikali 2, akarnya digabung. Berarti kan akar 4. Nah, di mana akar 4 itu 2. Nah, ini 2. Gitu. Nah, jadi untuk cara cepatnya, tanpa melewati langkah ini, tapi harus paham juga ya langkah ini. Untuk cara cepatnya itu, ketika ada perkalian akar yang sama, jadi ini kan sama ya, sama-sama akar 2 akar 2. Nah, itu hasilnya adalah bilangan yang di dalam, akarnya dibuang gitu. Ini kan yang di dalam 2 ya, nah ini hasilnya 2. Gitu. Nah, jadi kan ini terbukti ya formulanya. Ini ada 1/akar A, kalau di contoh kita 1/akar 2. Itu sama dengan akar A per A. Nah, ini akar 2/2. Ini ya, A, ini 2. Nah, ini. Kalau ini contohnya 1/akar 3 itu sama dengan akar 3/3. Gitu. Jadi, ini harus difahami. Kalau sudah paham, gitu langsung gini nggak apa-apa. Jadi ketika ada bentuk 1/akar A itu langsung deh kita ubah aja akar A per A gitu. Dia nilainya sama. Ruas kanan dan kiri ini sama.
bentuk sekawan. Ini ada akar A plus akar B dikali A min akar B. Jadi dia sama-sama A, sama-sama akar B. Bedanya ini plus, ini min. Gitu. Nah, jadi ketika awalnya tuh gini ya. 1/2 ditambah akar 3. Nah, pertanyaannya itu sama kayak sebelumnya tadi. Sederhanakan. Jadi kita diminta untuk menyederhanakan ini. Gitu. Tadi kan kalau 1/akar A, itu hasilnya akar A per A. Ya, akar A per A. Nah, ini ya akar A per A. Nah, sekarang ini juga diminta menyederhanakan, tapi beda yang pembilangnya sama-sama 1. Kalau yang bawah, dia, dan ini nggak harus 1 ya, bisa angka yang lain juga, bisa 3, 5, dan sebagainya. Kalau ini bentuknya akar A, nah kalau ini ada tambahannya nih, ada 2 plus akar 3 gitu ya. Nah, kalau tadi kan dikali dengan bilangan sudah dihapus ya. Kalau tadi itu kan gini, misalnya ada 1/akar 3 itu dikali akar 3 per akar 3, di mana ini sama ya. Ini itu sama. Nah, kalau bentuknya kayak gini, bukan kita kali dengan 2 ditambah akar 3 per 2 ditambah akar 3, karena ini kan sama-sama, ini sama-sama. Bukan gini ya, kalau bentuknya kayak gini. Gitu. Jadi ini berlaku ketika bentuknya kayak gini. Nah, kalau bentuknya 1/2 plus akar 3, yang bentuknya kayak begini, itu ini bukan plus, tapi kebalikannya. Kalau ini plus, ini min. Kalau ini min, ini nanti plus gitu. Nah, sama kayak ini ya. Gitu. Nah, ini bisa dihitung. Ini perkalian pelangi ya. 1 dikali 2, 2. 1 dikali min akar 3 itu min akar 3. Per, ini juga kali pelangi. 2 kali 2, 4. 2 kali min 3 itu min 2 akar 3. Akar 3 dikali 2 itu plus 2 akar 3. Akar 3 min akar 3 itu negatif 3 ya tadi. Nah, ini min 2 akar 3 plus 2 akar 3. Dia bilangannya sama. Ini min ini plus, berarti kan dia 0 ya. Gitu. Berarti hasilnya 2 min akar 3 per 4 dikurangi 3, 1. Gitu. Jadi hasilnya 2 min akar 3. Ini hasilnya. Nah, ini kalau kali pelangi kan panjangnya 4. Nah, sebenarnya ini tuh juga ada cara cepatnya ya. Tapi khusus bentuk ini aja. Jadi, ketika ini sama dengan ini, yaitu sama-sama 2, ini akar 3 juga sama, terus ini plus, ini min. Nah, berarti tinggal kita hitung yang depan sama depan, belakang sama belakang. Tapi khusus bentuknya kayak begini ya. Harus kayak begini. Dimana ini sama ini sama, ini sama ini sama, yang ini berbeda tanda. Gitu. Jadi kalau ada bentuk lain yang berbeda dengan ini, berarti cara ini nggak bisa dipakai. 2 kali 2, 4. Ini 4. Akar 3 dikali min akar 3 itu min 3. Gitu, sudah. Karena kan yang ini 0 ya. Gitu, jadi cara cepatnya supaya nggak melewati ini gitu ya, untuk menghemat waktu gitu. Gitu. Bentuk akar campuran.
Kalau kayak begini, nah ini kita bisa, ini itu sebenarnya tuh perkalian semua ya. Jadi 2 dikali jadi 2 akar 3 itu sebenarnya ya 2 dikali akar 3 gitu ya. Terus ini kan juga kurung dikali kurung ya. Jadi sebenarnya ini tuh perkalian gitu ya. Jadi ini dikali ini dikali ini dikali ini. Nah, dimana kalau perkalian itu kan bebas ya, kita mau ini dikali ini dulu boleh, ini dikali ini dikali ini dikali ini kayak gitu. Jadi kan ketika A dikali B dikali C dikali D, kita mau menghitung A kali D dulu boleh, B kali C dulu boleh, A kali B boleh, B kali D boleh, C kali D boleh, habis itu pokoknya intinya semuanya terhitung gitu kan. Nah, dari sini, nah itu kita pilih gitu ya. Kalau 2 kali akar 3 kan ya sudah ya, sudah hasilnya itu, nggak bisa. Maksudnya itu sudah sederhana gitu. Nah, kalau ini berarti duanya bisa kita kali dengan 3 hasilnya 6. Terus akar 3 dikali akar 2 hasilnya akar 6. Gitu ya, akarnya digabung terus 3 dikali 2, 6. 6 akar 6 ini sudah sederhana. Kemudian bentuk akar berpangkat. Ini akar A terus dikuadratkan. Berarti kan akar A dikali akar A. Berarti hasilnya A ya, seperti cara sebelumnya. Gitu. Kalau ini akar A pangkat 3, berarti akar A dikali akar A dikali akar A. Akar A dikali akar A itu kan dia A. Terus ini sisa akar A. Jadi A akar A gitu ya. Ini A ya. A akar A gitu. Ya, itu ya pembahasan dari materi bentuk akar.